Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Susilawati dari SMP IT Baitul Mutakin, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pemahaman saya tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah saya. Sebelum melihat contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, saya akan mengingatkan kembali mengenai apa itu segitiga restitusi. Ki Hajar Dewantara dan Dayan Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Selama ini, tindakan yang kita lakukan terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh murid umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun sekarang kita sudah diperkenalkan dengan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid dalam mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk menjalankan disiplin positif ini, ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Ketiga tahapan tersebut dinamakan dengan segitiga restitusi. Tahapan pertama ialah menstabilkan identitas. Tujuan dari tahapan ini adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kedua ialah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan memiliki suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan tersebut, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahapan yang ketiga ialah menanyakan keyakinan kelas. Ketika identitas sukses tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Berikut contoh penerapan dari segitiga restitusi yang saya lakukan dengan murid-murid saya di jenjang SMP. Video ini menggambarkan sedang berlangsungnya proses pembelajaran matematika di kelas 7. Terlihat semua murid menyimak pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Namun, tiba-tiba Aidil mengajukan pertanyaan, menyela pembicaraan guru, padahal belum diberikan kesempatan untuk bertanya. Dan kemudian teman-teman sekelasnya meneriaki dan menyoraki Aidil. Assalamualaikum, Bu. Salam, silakan masuk Aidil. Baik, Bu. Ibu memanggil saya. Ya benar Aidil, ibu memanggil Aidil. Silakan duduk, Dil. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah datang Aidil. Jangan tegang ya Dil, ibu mau ngobrol aja dengan Aidil. Aidil, tadi gimana pelajaran matematikanya? Wah, sangat seru. Seru, iya. Serunya kenapa Dil? Bikin saya tertantang. Oh, alhamdulillah, ibu seneng loh dengannya. Ternyata ada murid ibu yang merasa senang dengan pelajaran matematika. Oh ya, kebanyakan orang itu menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit. Tapi Aidil ini malah merasa tertantang dengan matematika. Berarti Aidil itu banyak belajarnya ya, dan juga banyak pertanyaannya, betul? Iya. Nah, betul. Kenapa demikian? Karena matematika itu membuat saya senang. Membuat saya senang, penasaran dengan matematika. Wah, bagus itu Aidil. Itu merupakan hal baik Aidil, karena Aidil itu sudah berani bertanya, penasaran dan berani bertanya apa yang tidak dimengertinya. Karena seperti pepatah mengatakan, kalau tidak berani bertanya maka Sesat di jalan. Betul sekali. Nah Aidil berada di ruangan ini
Ibu akan mengajak Aidil untuk berdiskusi tentang kebiasaan Aidil nih, yang suka menyela atau memotong pembicaraan orang lain. Misalkan ketika guru-guru sedang menerangkan di depan kelas, Aidil suka menyela, mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat sendiri tentang pengalaman Aidil terkait materi yang dijelaskan. Atau bahkan ibu mendapat keluhan nih dari teman-teman, ketika teman-teman sedang menjelaskan pendapatnya, Aidil dengan penasarannya itu langsung menyela pembicaraan teman-teman. Padahal teman-teman dan guru belum memberikan kesempatan untuk Aidil berbicara. Nah, dari yang tadi ibu jelaskan, apakah Aidil merasa melakukan hal demikian? Iya. Merasa. Terus bagaimana tanggapan teman-teman? Mereka sering menyalahkan saya. Oh, bahkan teman-teman juga sering menyalahkan Aidil. Gimana rasanya itu diteriaki atau disoraki? Malu. Gak apa-apa Aidil. Kita kan namanya manusia ya. Manusia itu tempat berbuatnya salah. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut. Karena memang ibu juga pernah melakukan hal demikian, atau melakukan kesalahan. Nah, kira-kira Aidil, apa alasan Aidil sering melakukan hal demikian? Karena yang saya ucapkan itu biasanya sering lupa. Oh, jadi kalau tidak diucapkan, langsung diucapkan sering lupa. Oh, begitu. Tapi apakah dengan Aidil bersikap seperti itu, menurut Aidil itu tindakan yang baik atau tidak? Tidak. Mengapa tidak? Karena itu tidak sopan dan tidak menghargai orang lain. Tidak sopan dan tidak menghargai orang lain. Nah, betul. Apakah tindakan tersebut itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Apa keyakinan kelas kita mengenai hal demikian? Sering menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Baik, Aidil. Aidil sudah tahu ya, berarti gimana harusnya kita bersikap menghormati dan menghargai orang lain. Tapi apa yang akan Aidil lakukan agar tindakan yang tadi itu tidak terulang lagi, atau bagaimana menyiasati supaya tidak lupa? Oh itu Bu, saya akan mencatatnya sebelum saya diberikan kesempatan untuk menjelaskannya. Bagus Aidil, itu sudah paham. Berarti untuk menghindari atau memperbaiki kesalahan yang Aidil lakukan itu akan mencatatnya terlebih dahulu sebelum diberikan kesempatan, karena itu bertentangan dengan keyakinan kelas kita yang harus menghargai orang lain. Baik Aidil, ibu rasa diskusi kita hari ini cukup, karena tadi Aidil sudah melakukan kesalahan dan tahu kesalahannya di mana, serta bisa menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Mudah-mudahan ya, ibu berharap Aidil tetap konsisten untuk memperbaiki kesalahan tadi dengan melakukan hal-hal positif ya. Tadi mau mencatatnya terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan atau diberikan kesempatan. Baik Aidil, ibu persilahkan Aidil untuk kembali ke kelas melanjutkan aktivitas berikutnya. Ibu, terima kasih. Silakan. Nama saya Aidil, siswa kelas 7. Barusan saya dipanggil oleh Ibu Elis karena kebiasaan saya yang selalu menyapa pembicaraan guru dan teman-teman. Meskipun saya salah, Ibu tidak memberikan hukuman, malah mengingatkan saya, mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi. Akhirnya saya sadar bahwa tindakan saya bertentangan dengan keyakinan kelas, yaitu saling menghormati dan menghargai. Kedepannya saya insya Allah akan memperbaiki kesalahan itu.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bel. Ibu memanggil saya. Betul, Bel. Terima kasih sudah datang. Silakan duduk. Ada apa ya Bu? Saya dipanggil. Tidak ada apa-apa, Bel. Ibu hanya ingin berdiskusi saja dengan Bella hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana tadi, Bel, ulangan matematikanya? Gini, Bel, tadi saat mengerjakan ulangan, Ibu melihat Bella menyalin jawabannya Fatma ketika Fatma sedang ke toilet. Betul atau tidak? Ya Bu, betul. Tapi saya cuma menyalin 2 soal saja kok. Selebihnya saya kerjakan sendiri meskipun tidak yakin dengan jawaban. Jadi Bu, saya dipanggil ke sini mau diberi hukuman. Bukan, Beb. Bukan untuk dihukum. Seperti yang tadi Ibu sampaikan di awal, Ibu hanya akan berdiskusi saja. Nah, berkaitan dengan yang tadi Bella lakukan, itu adalah hal yang wajar. Kita sebagai manusia memang tempatnya berbuat salah. Bahkan Ibu juga pernah melakukan hal tersebut atau melakukan kesalahan. Tapi kita juga sebagai manusia harus bisa menempatkan diri kita bagaimana agar kesalahan yang tadi itu tidak terulang kembali. Jadi kalau dilihat dari daftar nilai Ibu nih, Bella itu sehari-hari ini nilainya bagus loh. Tapi kenapa tadi Bella sampai mencontek jawabannya Fatma? Apa alasannya? Ibu, semalam saya tidak sempat membaca buku, keasikan scroll TikTok. Ditambah saya tidak ingat bahwa hari ini akan ada ulangan. Waktu Ibu masuk kelas, saya baru ngeh bahwa hari ini akan ada ulangan MTK. Saya tidak ingin nilai saya turun. Ditambah saya ingin mempertahankan prestasi saya. Oh gitu. Ibu sependapat dengan Bella bahwa mempertahankan prestasi itu adalah hal yang penting. Pentingnya buat diri Bella sendiri. Ibu setuju. Karena dengan prestasi kita menjadi lebih termotivasi untuk terus belajar. Nah, kira-kira nih Bella, tadi Ibu lihat Bella itu punya banyak kesempatan untuk menyalin semua jawaban punya Fatma. Tapi kenapa hanya 2 soal saja yang disalin jawabannya? Apa yang Bella pertahankan sehingga tidak melakukannya secara berlebihan? Oh itu Bu, jadi saya takut ketahuan kalau saya sudah berperilaku tidak jujur. Ditambah itu bertentangan dengan hati kecil saya. Oh, jadi hal demikian itu bertentangan dengan hati kecil. Nah, kira-kira memangnya apa prinsip Bella sehingga hal demikian itu bertentangan dengan hati kecilnya? Jadi tidak boleh berbuat tidak jujur dalam segala hal. Oh, bagus itu ya. Tidak boleh berbuat tidak jujur, berarti harus jujur. Nah, apakah tindakan yang tadi itu bertentangan juga dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Yang sangat bertentangan karena saya sudah berbuat tidak jujur dan merugikan semua. Oh, begitu. Ya, memang ya bertentangan dengan keyakinan kelas karena sudah berbuat tidak jujur dan merugikan orang lain. Untuk kedepannya, apa yang akan Bella lakukan agar masalah yang tadi itu tidak terulang kembali dan tidak sampai bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Jadi saya akan berusaha untuk membagi waktu antara belajar dan bermain HP. Ditambah saya akan menyempatkan untuk membaca minimal setengah jam. Walaupun esok tidak ada Ulangan. Ibu sependapat dengan Bella bahwa kita itu harus bisa membagi waktu antara prioritas kita sebagai pelajar yaitu belajar dan juga antara hobi kita mau bermain HP. Kapan Bella akan melakukan hal baik tersebut? Nah, dimulai dari kapan? Insya Allah Bu, malam ini juga saya akan melakukan hal tersebut. Bagus, alhamdulillah. Nah, gimana kalau misalkan nih kedepannya Bella itu lupa dengan prinsip yang tadi Bella sebutkan, seperti akan membagi waktu belajar antara dengan bermain HP. Nah, gimana kalau misalkan suatu saat Bella itu lupa menyimpang dari yang tadi Bella sebutkan? Saya akan berusaha bisa bantuan kepada orang tua untuk tetap belajar. Untuk mengingatkan kembali akan pentingnya belajar dan mengingatkan setiap hari itu
harus belajar. Jadi meminta bantuan kepada orang tua bagus. Memang kita butuh seseorang, apalagi itu orang tua, untuk mengingatkan perilaku kita sehari-hari. Nah, Bella, Ibu rasa cukup ya diskusi kita hari ini, karena tadi Bella sudah melakukan kesalahan dengan menyontek jawaban punya teman, dan Bella juga tahu kesalahan Bella itu ada di mana dan bisa menemukan sendiri solusinya. Nah, Ibu harap Bella bisa konsisten dan istiqomah dalam melaksanakan hal-hal positif yang sudah tadi Bella sebutkan. Baik, Bella, Ibu persilahkan untuk kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Anak-anak, tadi kan kalian sudah mendengarkan percakapan antara Ibu dengan Bella terkait dengan kesalahan yang tadi Bella lakukan, yaitu menyontek. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti nih kalian itu berbuat kesalahan, terus nanti tindakan Ibu terhadap kalian itu tidak langsung menghukum, tapi dengan diajak diskusi seperti yang tadi Ibu lakukan ke Bella, kira-kira perasaannya akan seperti apa ya? Alhamdulillah, kenapa? Enggak dihukum. Nggak dihukum. Yang lain, gimana perasaannya kira-kira? Tidak akan merasa tertekan. Maksudnya nerap gimana, Nadine? Kan kita sudah berbuat kesalahan, terus ibu tuh dikasih tahu, langsung Tahu solusinya. Oh, bagus. Gimana pendapatnya? Jadi tersadarkan tanpa rasa tertekan. Jadi saya bisa introspeksi diri lah, itu intinya. ini menurut saya lebih tenang dan tidak tegang.